Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 34-40. Kisah Para Rasul 2 ayat 34-40. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Judul renungan kita hari ini adalah Arti Baptis bagi Orang Kristen, ditulis oleh Liz Kanoy. Sahabat suara kasih, 3 tahun lalu pada hari Pentakosta, saya menghadiri pembaptisan putra baptis saya. Pendeta mendorong orang tua dan wali baptis untuk mengingatkan anak-anak dan anak baptis mereka. Dia juga mendorong semua orang percaya untuk terus mengingat baptisan mereka sendiri, dan mengingat apa arti baptisan bagi mereka yang ada di dalam tubuh Kristus. Ketika saya dibaptis, pendeta saya mengatakan sesuatu tepat sebelum memulai pembaptisan. Dia mengatakan, tidak ada yang ajaib mengenai air baptisan ini. Lalu saya berpikir bahwa dia benar. Tidak ada keajaiban di dalam air, dan air tersebut tidak mengubah saya. Namun ada kekuatan dan harapan yang luar biasa di dalam Tuhan,
Dia yang membaptis dalam Roh dan mengubah hati kita. Semua orang Kristen setuju bahwa baptisan adalah simbol harapan kekal di dalam Kristus. Bagi orang tua Kristen, baptisan bayi mereka adalah simbol dari janji mereka untuk membesarkan anak agar mengenal dan mencintai Tuhan. Bagi orang percaya, baptisan adalah simbol harapan abadi yang mereka miliki, dan pengingat akan janji yang telah digenapi. Ingat ketika kamu dibaptis. Ingat Injil Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan tujuan mengenai mengapa kamu dibaptis. Ingat bahwa Tuhan memanggilmu, dan Dia memilih kamu bukan karena kamu adalah dirimu sendiri, bukan karena apa yang telah kamu lakukan, melainkan oleh kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Di Alkitab, kita dapat melihat bahwa Tuhan memilih orang-orang yang mungkin kita anggap tidak pantas. Katakanlah mereka adalah pembunuh, pezina, pelacur, pembohong, dan segala jenis pendosa lainnya. Namun Tuhan memilih mereka. Tuhan mau menunjukkan setiap kekurangan orang, dan Dia mau mengingatkan kita bahwa tidak satu pun manusia yang pantas. Namun Dia memberikan belas kasihan kepada siapapun yang Dia pilih. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan-Nya, dan tidak ada yang dapat dibenarkan atau dikuduskan selain Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, ketika kamu mengingat pembaptisanmu, ingatlah bahwa kamu bukan siapa-siapa, namun Tuhan menjadikanmu sebagai ciptaan yang baru. Kamu tidak memiliki harapan, tetapi Dia menyebutmu sebagai umat-Nya. Dia mengadopsi kamu sebagai anak dan pewaris-Nya. Marilah kita renungkan, ingatlah dosa yang menyebabkan dunia jatuh, pahami konsekuensi dosa bagi setiap manusia, dan sadari bahwa kamu membutuhkan juru selamat yang hidup dan mati, dan bangkit kembali bagi semua orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.